Salam cuan rekan. Nah, video kali ini kita akan coba membahas ada 5 saham ya. Ini ada dari saham properti ada 2, yaitu Demas dan Summarecon. Terus ada Kalbe, Temas dan Bris. Nah, untuk rekan yang masih baru dan masih belum menemukan profit konsisten, ini ada grup, yaitu grup membership Rob Chameleon Trader, di mana gaya tradingnya ini mengambil gaya swing trade. Nantinya dimana kita nanti diarahkan rekomendasinya untuk mengambil di awal uptrend lebih tepatnya, dan terus ditahan, hold sampai benar-benar uptrend, dan uptrendnya nanti benar-benar habis. Jadi karena kita masuknya di awal, maka tentu resikonya akan rendah. Beda ceritanya bila kita ambil sudah naik tinggi, candlenya hijau, terus kita baru ambil di atas. Nah, itu resiko akan besar. Apalagi bila masih belum disiplin akan sangat berbahaya. Nah, di sini di grup ini nanti akan jelas trading plan-nya. Dicarikan saham-saham yang masih awal uptrend, diberikan acuan take profit di mana, acuan untuk sudah berubah arah jadi jelek, dan diberikan cut loss di angka berapa, dimana kita bisa tetap untuk lanjutkan hold atau average down terus ya, average down sampai ada batasnya, batas tertentu. Dan juga bila sudah harganya sudah bergerak naik atau sudah jalan uptrendnya, nanti akan diupdate terus untuk trailing stopnya, di mana trailing stop ini berguna untuk mengawal kenaikan suatu saham, di mana ada batasan trailing stop. Nah, di situ bila trailing stop tertembus, maka tren pasti akan berubah menjadi downtrend dan kita harus clear posisi kita. Jadi mari rekan yang untuk bisa memaksimalkan profit kita. Nah, dimana nanti bila rekan-rekan tradingnya masih belum tertata rapi, baik money managementnya atau pergerakan harganya yang uptrend, dan masih suka menebak nih harganya naik sampai mana, dan masih bingung kapan kita keluar, terus menebak-nebak harga, masih menebak-nebak bottom, ngambil harga turun malah dibeli terus, di averaging terus padahal downtrend. Nah, di sini rekan akan mendapatkan rekomendasi saham yang masih berada di awal uptrend, sehingga potensinya untuk naik tinggi. Nah, selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menaikkan saham-saham lain yang sekiranya menarik dan tidak dibahas atau direkomendasikan. Nah, bila tertarik, bisa chat WA ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk di saham yang pertama. Untuk di video kali ini kita akan mengambil 2 saham di sektor properti, yaitu pertama kita akan lihat Summarecon ya. Nah, di sini kita lihat
mulai start di akhir Agustus ini Sumarekon pada posisi uptrend. Nah, ini sudah jalan uptrend. Namun di sini coba kita lihat kenaikannya. Ini masih tertahan di resisten 970. Dan area support yang masih dijaga untuk uptrend ini ada di support 890. Jadi untuk rekan-rekan yang masih hold posisi dari bawah ya, kisaran 800-an ya, masih tetap lakukan hold karena masih uptrend. Untuk jangka menengah masih uptrend dengan area target di 1045 sampai 1090. Nah, ini menjadi Sumarekon ini salah satu andalan dari rekomendasi di grup Rob Chameleon Trader, di mana sudah kita sudah hold saham ini dari pertengahan Agustus. Nah, di mana? Nah, di sini. Nah, di sini ketika Sumarekon berhasil keluar dari downtrend. Untuk cat lebih besarnya di sini. Nah, di sini dia berhasil keluar dari downtrend. Nah, keluar downtrend ketika ada koreksi. Nah, gini kita entry di sini. Nah, di sini kita kumpulkan saham Sumarekon ya, di mana akhirnya September awal Sumarekon naik ya, mulai naik dan bergerak uptrend dan sempat turun lagi, namun trailing stop masih terjaga ya, jadi terjaga di atas support juga. Jadi kita posisi tetap hold dan kemudian ada wave naik lagi. Nah, wave naik lagi. Nah, dan masih terus terjaga di atas trailing stop. Trailing stop itu akan diberikan bertahap ya. Jadi mengikuti pergerakan naik. Jadi untuk posisi ini diberikan trailing stopnya batasannya bukan untuk posisi short atau fast trade, nanti posisinya itu untuk menjaga posisi swing trade. Jadi tentu harganya berbeda, jadi harus agak jauh sehingga selama masih uptrend ini akan kita hold ya. Walaupun posisi pasti kita akan tentu berkurang karena kita ada melakukan penjualan bertahap ya, untuk take profit. Karena kalau kita habiskan sekali jual, contohnya di sini, nah kita jual, nah kita mencari harga di bawah lagi, di 700-an ya, 750 sampai 790 ini lagi, nggak bisa. Kita harus nunggu lagi, bisa lama lagi kita dapat harga di harga murah ya, di harga murah di sini. Nah sekarang gimana? Nah sekarang tetap hold, nah, selama trailing stopnya ada sekarang di 855. Nah sebelum ini tersentuh jebol, nah ini tetap dia akan hold karena potensinya masih besar ya, apalagi menjelang nanti ada window dressing ya, tentu disarankan untuk tetap hold sehingga profitnya bisa sangat maksimal. Jadi selama uptrend tetap jalan, kita tetap lakukan posisi hold. Oke, saham kedua yang jadi andalan grup Chameleon Trader di sektor properti ini ada, nah, Demas ya, Pura Delta Lestari Tbk atau Demas. Ini salah satu saham properti yang dividennya cukup menggiurkan ya, cukup besar ya biasanya ya. Biasanya di atas 10 ya, kadang 10% ya yieldnya. Nah ini posisinya sekarang untuk trennya sendiri itu sudah uptrend, dimana uptrendnya ini semakin lama semakin kuat trennya.
ini diperkuat dengan volume. Ya. Nah, ini uptrendnya kita lihat di sini, ya, nih volumenya meledak ya, apalagi di sini volumenya tinggi sekali. Ini mengkonfirmasi uptrendnya dari Demas. Ini Demas posisinya sangat bagus. Biasa saham ya. Nah, di mana kita entry ya nih? Nah, karena kita selalu entry di awal uptrend, kita akan cek ya di mana ya. Nah, kita entry di tanggal awal September. Nah, di awal September, ketika trennya di awal uptrend, ketika Demas sudah keluar dari downtrend, ya, ini sudah kita pantau dan kita rekomendasikan untuk masuk di Demas. Nah, untuk chart lebih besar di sini, nah ini chartnya, ini downtrend, nah ini sudah mulai keluar, nah, terpantau dari gambarannya di target awal kedua, target resisten utama di 228. Nah, sudah sampai ya, nih sudah mendarat dengan mulus ya, sejak ya kita sudah bahas sejak yang A ini. Nah, di sini ketika dia keluar dari downtrend sudah kita bahas dan akhirnya sampai di target utama, yaitu di resisten utama di 228. Ini dapat kita lihat, dan memang benar nih kuat sekali karena resistennya dapat kita perjuangannya cukup keras dan masih belum bisa dengan mulus tembus ya. Nah, ini ke depan bila IHSG tetap strong ya, atau bursa global masih oke, ini ada chance Demas lanjut ke 256 karena secara tren cukup kuat ya, trennya sangat kuat nih, makin lama semakin naiknya semakin tinggi ya derajat kenaikannya. Jadi tinggal menunggu, selama masih stabil di 228, ini potensinya masih besar ya untuk lanjut ke 240 dan ke 256. Nah, walaupun di sini ada MACD-nya turun. Nah, kita tetap pantau karena setiap kali turun ya, dead cross ini tidak selalu buruk. Kita harus cross check supportnya dan juga tekanan jualnya. Nah, seperti kita lihat di akhir September juga pernah di sini ada dead cross, namun ternyata tekanan jualnya tidak terlalu kuat dan akhirnya Demasnya naik lagi dan golden cross lagi. Nah, di sini juga harus tetap kita pantau apakah nanti ada tekanan jual yang besar atau tidak dalam proses dead cross ini. Namun ke depan, bila masih di atas 212, tentu masih comfortable untuk dilakukan posisi hold. Apalagi sekarang tetap dia cenderung bertahan di atas resisten 228. Ini tentu semakin memperbesar potensi naik dari Demas. Nah, berikutnya kita akan lihat, nah, KLP. Nah, ini KLP, ini gerakannya di Oktober ini cukup menarik. Dia agak terlambat, tidak berbarengan dengan saham-saham komoditas naiknya seperti Kowal dan CPO. Nah, ini posisi sekarang sudah uptrend, jelas uptrend sekarang ya. Dan ini masuk dalam rekomendasi juga dari grup Online Trader juga. Sudah dimulai start 18 Oktober. Sudah mulai pembahasan untuk terus dipantau. Nah, di sini jelas kita lihat masih belum terlalu uptrend, jadi masih di awal. Nah, kalau sekarang kan sudah jelas uptrend karena kenaikannya cukup tinggi. Nah, di sini naik terus. Ini kan break downtrend, dia sudah pullback. Nah, ketika pullback ini,
Nah, ini ada chance kita untuk entry, dan ternyata benar. Akhirnya tembus resisten 1450 dan lanjut terus naik ya sampai sekarang. Nah, sekarang posisinya terakhir di 1630. Jadi selama masih ini kemarin sempat tertahan ya di resisten 1605. Nah, ini harga terus bertahan di atas 1605, niat sentuh potensinya masih cukup besar. HLP menyentuh resist di 1695 dan 1795. Dan dari uptrendnya pun sudah jelas, ini sudah membentuk higher high lagi di sini, high lagi di sini. Ada chance juga akan pullback atau sideways di atas 1605. Sehingga potensi chance bergerak naik lagi masih cukup besar. Apalagi di sini kita lihat volumenya meningkat drastis, besar sekali, disertai akumulasi yang cukup bagus. Berikutnya, maka untuk swing ini tentu bisa juga dilakukan untuk saham-saham yang capnya kecil atau sering disebut gorengan. Ini salah satu yang bisa dimasukkan gorengan yang kita swing, yaitu Temas TBK ya. Ini direkomendasikan dari 13 Oktober. Nah, ini ketika catnya masih seperti ini di sini terindikasi membentuk pola uptrend. Ini ada chance yang membentuk pola ascending triangle ya di sini ya. Nah, di sini ada ascending triangle, potensi dia akan jadi uptrend bila nanti tembus area resisten 338 dan 352. Turun tanpa volume dan kita incar untuk masuk. Dan ini gambar update ya per Jumat kemarin. Nah, akhirnya meledak, mentok arah ya di hari Kamis, sempat arah dan ini sempat naik. Nah, ternyata kenaikannya tertahan di resist 398. Ini ada chance akan pullback dulu, nantinya akan menguji lagi untuk naik dengan area support, yaitu bekas resisten ya, yaitu 352 sampai 338. Jadi dari pola yang asalnya ascending ini ya, tadi ascending ya, ini jelas ascending, akhirnya break ini. Di sini kita lihat ascending, akhirnya break. Ini akan ada pullback ya, kemudian chance untuk lanjut, dan kenaikannya sangat bagus karena setiap kali naik volumenya besar-besar dan tentu akumulasi juga bagus. MACD-nya pun juga oke, dia golden cross kembali. Ini cukup wajar untuk bergerak koreksi juga besar karena kenaikannya juga banyak ya, dari harga direkomendasi 300-an sekarang tertinggi sempat 428. Itu cuannya, profitnya untuk gorengan tentu dengan resiko yang lebih tinggi akan menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, untuk berikut terakhir ini akan kita lihat Bank BRI Syariah atau BRIS. Nah, ini BRIS ini belum dapat terlalu giliran naik ya, melihat IHSG yang naik cukup tinggi. Nah, ini BRIS masih menyimpan potensi ya, potensi itu naik, mana kenaikannya terlihat belum maksimal. Nah, ini BRIS sempat kita sudah rekomendasikan, namun kenaikannya belum terlalu tinggi, namun masih kita cover untuk terus di hold ya. Jadi BRIS ini kita rekomendasikan dari September 16 ya masuk, ketika dia mencoba break dari
downtrend. Untuk cap besarnya seperti ini. Nah, ketika dia mulai break keluar, mulai nyoba, nah kita mulai start masuk. Dan pada saat itu tidak langsung naik, namun ada tekanan jual. Nah, ini malah kesempatan untuk menambah posisi lebih banyak. Ini sempat tertekan mendekati support utama, support kuatnya, yaitu di 2010, jadi ya di 2000-an lah, biar gampang ya. Ketika dia tertekan, ya ada potensi bagus untuk kita menambah posisi, karena chartnya ini jelas terlihat dia sudah keluar dari down ya, downtrend, dia mulai keluar. Nah, di sini dikasih harga murah lagi ya, di sini kan support kuatnya, dia dikasih harga murah lagi, kita ambil, dan akhirnya mengikuti kenaikan IHSG ya, akhirnya dia naik, menguji resist utama atau resist kuatnya di 2270, 2 kali mencoba masih belum berhasil, dan ini malah bergerak ke area support lagi. Jadi selama ini masih belum tembus ya di bawah 2000, tetap kita akan hold. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, nah ini ada chance lagi untuk buy on weakness, karena jelas trennya dia keluar dari downtrend. Nah, ini sekarang bergerak peralihan, dimana kelihatan big money mulai pelan-pelan masuk mengakumulasi, tinggal menunggu konfirmasi penembusan resist ya, untuk bisa lanjut naik ke area resist target utama, yaitu di 2490 sampai 2620. Nah, sekarang ini ada chance untuk buy di harga murah lagi, dan mengingat ke depan ini ada window dressing, kita ada chance karena bridge ini capnya sudah cukup besar sekarang. Nah, ini ada peluang untuk masuk. Oke, untuk terakhir kita akan lihat IHSG-nya. IHSG gimana perkembangannya? IHSG masih tetap ya, posisinya potensinya dia bergerak konsolidasi, dan untuk jangka pendek bisa dibilang masih downtrend, masuk downtrend jangka pendek. Walaupun secara jangka menengah jelas terlihat masih IHSG masih dalam posisi uptrend untuk jangka menengah. Jangka pendeknya sudah mulai downtrend, jelas terlihat ya. Bagi kita lihat ini candle naik 1, candle turun langsung 2, langsung turunnya dalam-dalam. Ketika dia naik, candlenya naik, opennya selalu gap up. Jadi bentuk candlenya, besaran bentuk candlenya kecil-kecil, lebih ke arah spinning top gitu ya. Nah, ini kemudian besoknya candle turun lagi, dan turunnya dalam, candlenya turun dalam, candlenya turun dengan body yang besar ya. Dan saya gap up lagi. Nah, kalau biasanya kalau udah mulai seperti ini, banyak kan candle kalau dia gap up tuh kurang bagus, biasanya bentukan candlenya akan jelek ya, seperti hari Kamis jelek, ada gap. Nah, ini Jumat sudah tertutup. Nah, kita akan tunggu minggu depan ini akan lanjut keluar, naik menguji resisten all time high di 6693, ataukah malah lanjut turun. Nah, turun menguji ke arah support di 6394. Ini ya, kita akan tunggu sentimennya. Nah, namun kalau kita lihat kemarin hasil NFP ya, kemarin ada di Jumat malam itu, ternyata Dow Jones-nya malah menguat cukup besar ya. Nah, kita akan tunggu Senin pagi, bila Dow Future-nya cukup stabil atau positif, ini dapat dipastikan IHSG akan naik lagi ya, menguji area resisten di 6636 sampai 6693. Patokannya IHSG harus jelas bisa naik ke atas 6500. Itu adalah target harga minimal, di mana IHSG bisa dikatakan tekanan jualnya sudah hilang, dan berganti potensi bergerak naik mengejar all time high ya, menembus all time high ya, di mana Dow Jones terus menerus all time high, dan IHSG masih saja pergerakannya lemas ya. Kemudian yang patut jadi perhatian,
volume dari IHSG, transaksi IHSG yang terus menurun. Nah, ini tentu kurang bagus. Nih, dan juga MACD-nya jelas sudah di area dead cross ya. Ini dua hari terakhir terlihat sudah mulai ada penguatan akumulasi, namun kurang digugur dengan volume. Dan kebanyakan kalau naik kebanyakan gap up. Nah, ada gap up ini kurang bagus ya, seperti di hari Kamis dan di sebelumnya ini kan gap up ya, gap up terus dengan body candle yang kecil dan tidak ada volume cenderung menurun. Jadi kita harapkan ke depan kita posisi wait and see. Patokan utama untuk IHSG tetap naik ya, atau keluar dari downtrend jangka pendek ini, yaitu dia minimal harus naik ke atas 6.600 dan bertahan di atasnya untuk ancang-ancang kembali menyundul resisten all time high di 6.693. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.